Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mufida. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 4, kelas A, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah dengan tepat. Pengertian limbah. Limbah atau sampah adalah bahan buangan yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, apapun bentuk produksinya. Secara umum, limbah adalah bahan yang tidak bernilai dan merupakan hasil samping dari suatu proses pengelolaan suatu manufaktur. Limbah adalah material buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Jenis-jenis limbah berdasarkan wujud dan bentuk. Yang pertama, ada limbah padat. Limbah padat dapat berupa sampah anorganik ataupun sampah organik yang lembab. Yang kedua, limbah cair. Limbah ini berbentuk cair dan umumnya telah tercampur dengan bahan buangan lain yang larut dengan air. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang terdiri dari berbagai macam senyawa kimia yang menguap di udara. Yang keempat, limbah suara. Limbah suara atau juga kita kenal dengan polusi suara adalah pencemaran berbentuk gelombang suara berdasarkan sumber limbah, yaitu ada 6. Yang pertama, limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, limbah pertambangan. Yang kelima, limbah pariwisata. Yang keenam, limbah medis. Berdasarkan senyawa penyusun, yaitu ada 3. Yang pertama, limbah organik. Yang kedua, limbah anorganik. Yang ketiga, limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Limbah B3 adalah salah satu jenis limbah berbahaya yang berasal dari proses produksi. Berikut ini ciri-ciri dari limbah berbahaya dan beracun. Yang pertama, ada mudah meledak. Yang kedua, mudah terbakar. Yang ketiga, beracun. Yang keempat, menyebabkan infeksi. Yang kelima, korosif. Yang keenam, reaktif. Dampak limbah bagi kehidupan. Dampak limbah bagi kehidupan. Pengaruh limbah terhadap lingkungan dari makhluk hidup tidak dapat diabaikan, sehingga ditemukan cara yang tepat untuk mengelola limbah secara jenis. Dampak dari adanya limbah antara lain yaitu ada 2. Yang pertama, dampak limbah terhadap kesehatan manusia. Lingkungan yang tercemar oleh limbah akan menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati, termasuk dampaknya terhadap manusia. Contohnya, gangguan kesehatan pada manusia yaitu menyebabkan berbagai penyakit dari infeksi, misalnya gangguan pencernaan, diare, dan tipes atau jamur. Yang kedua, dampak limbah terhadap alam dan lingkungan. Kerusakan lahan dan lingkungan adalah salah satu dampak yang paling sering terjadi. Selain itu, lingkungan menjadi kurang tidak sehat untuk dihuni. Limbah yang menyumbat sistem aliran sungai juga akan menyebabkan masalah seperti banjir, hewan-hewan akan mendapatkan dampak seperti keracunan, kemudian tanaman akan layu jika terpapar limbah. Yang terakhir, teknis pengolahan limbah yang bisa dilakukan secara umum. Yang pertama, pengurangan limbah. Cara ini bisa dilakukan sejak dini dan mulai dari diri sendiri, seperti membiasakan menggunakan botol isi daripada air kemasan sekali minum. Yang kedua, daur ulang. Daur ulang limbah juga bisa dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dari sampah. Yang ketiga, pengelolaan. Pengelolaan untuk limbah berbahaya juga perlu dilakukan, khususnya yang berasal dari limbah industri. Pengelolaan ini perlu dilakukan dan disesuaikan dengan senyawa yang terkandung dalam limbah. Yang keempat, pembuangan. Pembuangan limbah harus dilakukan melalui mekanisme yang baik. Limbah tidak boleh dibuang sembarangan, semua harus memenuhi peraturan terkait agar tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.